Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang baik Tuhan sediakan dan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Titus pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Titus pasal 3 ayat 3-6. Tertulis demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan Yesus, Allah Sang Juru Selamat, membawa semua kita kepada suatu perubahan ke arah yang baik. Seorang perempuan Samaria yang bersuamikan orang yang kelima, berubah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur pada siang hari. Seorang pemungut cukai bernama Sakeus mengalami perubahan total saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Demikian juga Saulus mengalami perubahan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Perjumpaan itu mengubahkan hatinya yang keras menjadi lembut, yang dulu hidup dalam kebencian menjadi penuh dengan kasih, yang dulu tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Kita semua yang sudah percaya kepada Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang dulunya hidup dalam kejahilan, yaitu kehidupan yang tidak taat dan penuh dengan berbagai dosa dan hawa nafsu yang tidak berkenan. Hal ini diingatkan kepada Titus dan juga kepada kita semua yang hidup hari ini, bahwa kita perlu menyadari bagaimana keadaan hidup kita dahulu yang tidak taat, namun kini diubahkan, yang dulu tidak berkenan, tapi kini dibaharui dan diproses menuju kepada kesempurnaan oleh karya Roh Kudus. Maksud dari ayat ini bukan bertujuan supaya kita mengingat-ingat akan kehidupan kita yang lama, yang masih dalam dosa, tapi agar kita memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang belum bertobat, bersikap baik dan lemah lembut terhadap mereka yang masih belum mengenal Tuhan dan belum hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita sendiri pun dulunya begitu, bobrok dan berdosa, dan oleh karena itulah kita tidak boleh hilang kesabaran terhadap orang-orang yang masih hidup dalam kejahatan. Tidak ada seorang pun yang ingin diperlakukan semena-mena dan direndahkan dan disikapi dengan kesombongan. Kita semua pasti ingin diperlakukan dengan baik dan lemah lembut. Itu sebabnya saudara, kita harus berlaku demikian terhadap orang-orang yang belum bertobat, agar mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi orang-orang yang masih hidup dalam dosa, kita perlu bersikap sabar, mengasihi dan berbelas kasihan kepada mereka. Doakanlah mereka dengan tekun, dan bersikaplah baik, hormat dan tidak angkuh, agar sikap kita yang baik dan penuh kasih
dapat memberikan kesan yang mendalam dalam hati mereka. Dan oleh karya Roh Kudus, mereka dapat menyadari dan mengenal akan kasih dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari ingatlah saudara, bagaimana kita yang dulunya hidup dalam dosa, kini telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu kasihilah dan layanilah serta doakanlah orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Bersikaplah sabar dan penuh dengan belas kasihan, agar hati dan pikiran mereka terbuka dan meresponi jamahan Tuhan dengan bertobat dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Mulailah hal ini dari keluarga kita masing-masing. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih Kristus, agar setiap orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh sangat baik. Firman-Mu mengingatkan kami betapa kami yang dulunya hidup dalam dosa telah mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga kami diselamatkan, dibaharui dan disempurnakan di dalam kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi dan berbelas kasihan serta bersikap sabar terhadap orang-orang yang masih hidup dalam dosa, yang masih belum mengerti dan belum memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Ajar kami untuk sabar Tuhan terhadap mereka semua, khususnya dimulai dari keluarga kami masing-masing, sehingga kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan, dan setiap orang dapat merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan tuntun kami untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Berkati kami dalam segala tugas aktivitas yang kami kerjakan, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, berbagai persoalan yang dialami, agar tangan Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan, menguatkan dan memulihkan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.